Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danda Khalil Rahman dari Universitas Islam Negeri Songo, Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan mengeluarkan materi terkait matriks menggunakan aplikasi Desmos. Oke, langsung saja kita mulai. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Nah, di aplikasi Desmos ini ya teman-teman, mudah sekali. Kita tinggal buat materi baru di sini. Nah, muncul sudah kurung kurawal, tinggal kita isi di dalamnya angka. Kita tadi supaya ada kita 1 bisa, terus 2 kita urut aja teman-teman, 3 maaf teman-teman, kebaca tadi belum hapus, 2, 3, terus 4. Nah teman-teman, di sini yang atas ini yang horizontal itu disebut baris, sedangkan yang vertikal ini disebut kolom. Nah di sini adalah matriks 2x2 baris kali kolom ya rumusnya teman-teman. Kita tambah barisnya 3x2. Ini barisnya ada 3, 1, 2, terus yang kolomnya ini ada 2, terus kita tambah lagi kolomnya jadi 3. Jadi matriks 3x3 ya teman-teman, seperti ini. Jadi rumusnya itu baris kali kolom ya teman-teman. Ini matriks 3x3, barisnya 3, kolomnya juga 3. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis matriks ya teman-teman. Ada banyak banget. Yang pertama itu ada matriks 0. Matriks 0 yaitu matriks yang semua elemennya adalah bilangan 0. Nah, kita buat matriks baru untuk contohnya ya teman-teman. Kita buat matriks baru. Nah, karena semua elemennya adalah 0, jadi ya kita tinggal isi 0 semuanya. Kemudian 0, kemudian 0. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman, matriks 0. Kemudian ada juga matriks barisnya teman-teman, yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris berurut 1 kali J. Berarti artinya itu barisnya 1, kolomnya berapapun kolomnya itu, yang penting barisnya 1. Itu yang dinamakan matriks baris. Kita buat contohnya matriks baru, kita ubah barisnya menjadi 1. Maaf teman, ini kolom berarti yang atas barisnya teman-teman kita kurangi, berarti tambah, kita kurangi jadi 1. Nah seperti ini teman-teman. Kita ubah kolomnya jadi berapapun, terus langsung isi 1, 2, 3. Nah terus selanjutnya ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom berurut I kali 1. Artinya berapapun barisnya, yang penting kolomnya itu 1. Nah itu namanya adalah matriks kolomnya teman-teman. Kita buat contoh saja matriks baru, kolomnya 1, kolomnya 1, barisnya 3, nah 4. Ini namanya matriks kolom, berapapun barisnya yang penting kolomnya 1. Isi 2, ini 1, isi urut aja teman-teman seperti yang di atas, 3, terus 4 ya teman-teman. Nah seperti ini matriks kolom. Nah selanjutnya ada matriks persegi ya teman-teman, yaitu matriks yang baris dan kolomnya itu sama. Misalnya berurut I kali I misalnya itu, nah barisnya itu 2, kolomnya 2. Nah ini namanya matriks persegi, terserah nilainya berapa ya teman-teman. Dapat 1, 2, 2. Nah ini namanya matriks persegi ya teman-teman. Nah selanjutnya itu ada matriks diagonal ya teman-teman. Matriks diagonal adalah matriks yang semua elemennya adalah 0 kecuali pada diagonalnya. Artinya yang miring itu ya teman-teman, diagonal. Kita buat matriks baru, kita coba buat yang 3x3, barisnya 3, kolomnya 3. Kita isi dulu sembarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah karena hanya diagonal saja, yang lain 0, berarti kita ubah yang lain diagonal 0. Ini 0, terus ini juga 0, yang lain diagonal punya 0, yang bukan diagonal kita ubah jadi 0, 0, terus ini juga 0, terus yang ini bukan ini masuk diagonal teman-teman, yang ini 0. Maaf teman-teman, yang ini 0, yang ini adalah bilangan. Selanjutnya ada matriks identitas yang teman-teman, yaitu matriks persegi yang elemen pada diagonalnya
itu adalah 1, ya, dan elemen lainnya itu 0. Contohnya kita buat matriks baru seperti ini. Kita ubah barisnya, terserah pokoknya teman. Yang penting baris sama kolomnya sama, kalian persegi. Kita buat 3 kali 3 aja, langsung isi. Karena diagonalnya 1, berarti yang lain juga 0, hanya diagonalnya 1. Kita isi 1. Nah, seperti ini namanya adalah matriks identitas ya teman-teman. Kita lanjut ke operasi matriks ya teman-teman. Nah, ini juga ada banyak sekali teman-teman. Nah, yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks yang teman-teman. Jika ada 2 matriks yang ordonya itu sama, gitu ya, ordonya sama, 3 kali 2, 2 kali 2, yang penting kedua matriks ordonya sama. Nah, seperti ini A misalnya, terus B kita buat. Nah, nanti dijumlahkan letaknya, elemen letaknya itu dijumlahkan, misalnya 1 dengan 2 dengan 1, 3 dengan 2, teman-teman. Kita coba A plus B. Nah, hasilnya ini teman-teman, 2 tambah 1 jadi 3, 3 tambah 2 jadi 5, 4 tambah 3 jadi 7, dan 5 tambah 4 jadinya juga 9. Ini kalau ditambahkan ya teman-teman. Kalau dikurangkan bagaimana ya? Ya sama saja, kalau dikurangkan per elemennya itu dikurangin A kurangi B. Nah, seperti itu teman. 2 kurangi 1, 3 kurangi 2, 4 kurangi 3, dan 5 kurangi 4 jadinya 1 semua ya teman-teman. Ini matriks penjumlahan dan pengurangan matriks teman-teman. Di A, B seperti itu. Jika ditambahkan dan dikurangkan maka jadinya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada matriks skalar ya teman-teman, atau perkalian skalar. Ini jika matriks dikalikan dengan bilangan skalar atau konstanta ya teman-teman. Misalnya teman-teman kan udah tadi punya matriks A, kita coba matriks A ini kita kalikan dengan 2 kali matriks A. Nah, seperti itu teman. Yang matriks tadi dikali 2, per elemennya dikali 2 teman-teman, kali bilangan skalar tersebut. Terus contoh lagi, misalnya matriks yang B kita kalikan 20, coba teman-teman, kan 20 B. Nah, per elemennya berarti dikali 20 ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada perkalian 2 matriks yang teman-teman. Karena di sini itu kolom dari A itu harus sama dengan baris dari B. Ketika A dikali B, kita coba A kali B. Nah, karena tadi juga sudah sama, kolom A dan baris B sudah sama 2, kita bisa dikalikan ya teman-teman. Jadi jika A kali B hasilnya seperti itu teman. Selanjutnya itu ada transpos matriks ya teman-teman. Di sini ketika ada matriks A, nah itu transposnya ketika baris A menjadi kolom dan kolom A jadi baris teman-teman. Nah, seperti itu transposnya teman-teman. Kalau di transpos ini yang ini A banget ini ada transposnya. Kita buat misal aja ketika matriks A, kita coba matriks A kita transpos. Nah, seperti itu teman-teman, yang awalnya baris jadi kolom, yang awalnya kolom jadi baris ya teman-teman. Nah, 2, 3, 4, 5 jadi kolom 2, 4, 3, 5. Selanjutnya itu ada determinan matriks ya teman-teman, yaitu selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Namun determinan matriks ini hanya dapat ditentukan pada matriks persegi teman-teman. Jadi baris dan kolomnya harus sama. Nah, kita buat saja contohnya teman-teman. Lihat, coba determinan A hasilnya -2. Terus kita coba lagi determinan B. Ini determinan B. Kita coba berapa hasilnya? -2. Terus determinan AB hasilnya selanjutnya yaitu inverse matriks ya teman-teman. Inverse matriks yaitu kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut
dikalikan dengan inverse-nya, maka menjadi matriks identitas. Matriks identitas yang seperti di awal tadi sudah dibahas. Lambangnya itu A pangkat min 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Bahasa langsung saja teman-teman. A pangkat min 1 artinya kita inversekan, jadinya seperti itu. Terus B jika kita inversekan, nah jadinya seperti ini teman-teman. Terus bagaimana kalau kita coba AB kita inversekan, A kali B terus diinversekan. Coba A B, garis bagi kurung dulu ya teman-teman, lupa teman-teman. A kali, maaf teman-teman, A kali B, nah terus diinversekan, nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya aplikasi Desmos ini sangat membantu kita teman-teman untuk menjalankan operasi matriks. Sangat mudah sekali ya teman-teman, tapi sekali lagi ya teman-teman, jangan disalahgunakan gitu, digunakan sepenuhnya saja. Terima kasih. Saya cukup itu dulu materi saya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.